Selamat datang kembali teman-teman semua di podcast Bincang-Bincang Pintar, episode kesekian kalinya. Kali ini kita akan membahas topik-topik banyak sekali yang ada isu-isu di bulan ini ya, Pan ya, di awal Mei ini, baik itu di Bali maupun di luar Bali. Jadi kita pertama-tama kita akan bahas dulu yang di Bali nih ya, Iya, Pan ya. betul. Bersama dengan rekan saya Zipan, Halo semuanya. merupakan salah satu staf legal di law firm Dr. Toga Situmorang, dan saya sendiri sebagai host di sini adalah Pak Gede. Saya juga selaku staf legal di law firm Toga Situmorang. Nah, di kesempatan kali ini, di podcast episode kali ini, kita akan bahas pertama-tama tentang isu-isu yang hangat nih, Bro Zipan. Ya, betul banget bro. Mungkin diawali dengan apa dulu kita nih untuk pembahasan kita kali ini? Jadi yang paling hangat sekarang di Bali itu adalah aksi ormas dan Premanisme gitu? premanisme, ya. Okay. Nah, jadi kalau tidak salah, tempo hari lalu Kapolda Bali itu melaksanakan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas seluruh aksi-aksi premanisme, baik itu berkedok ormas ataupun debt collector ataupun yang sejenisnya, kan gitu kan. Okay. Jadi menurutmu gimana kan yang ini? Kalau untuk dari Kapolda sendiri itu ya berarti ya kebijakan ini lah. Kebijakan ya itu sangat ini ya apa namanya mengapresiasi setinggi mungkin lah ya. Benar. Karena bentuk kepedulian dari pihak kepolisian terhadap tentang keamanan maupun ketertiban yang ada di masyarakat Bali itu sendiri. Benar. Dengan adanya instruksi ini atau pembentukan satgas ini, tentunya kami harap atau masyarakat berharap tentunya kepada pihak keamanan ya kepolisian adalah untuk menciptakan rasa aman, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat sendiri, kan gitu kan. Betul banget. Nah, kemudian mungkin ini juga ada keterkaitannya dengan ini nggak sih Pan? Menurutmu Pan? Yang mana nih? Pembentukan salah satu ormas nih. Oke, yang kemarin sempat booming ya? Ya kayaknya sih ya kalau menurutku ya. Oke, kayaknya sih dari pembentukan kemarin ya, ya diawali mungkin hal-hal yang tidak terlalu urgent banget, tetapi menimbulkan keresahan masyarakat. Benar. Seluruh, bukan di Bali saja gitu loh, tetapi ya berawal dari kota besar Jakarta lah intinya ya. Benar. Nah, mungkin itu tujuan utama dari apa namanya pihak kepolisian membentuk satgas anti premanisme ya. Benar. Sebenarnya gini sih, apa namanya, ibarat apa ya, kita melihat ormas ini ya, kadang ada juga sisi baiknya dan kadang mereka kan mungkin kebanyakan ya kan masyarakat itu mengecam aksi-aksi premanisme itu. Soalnya kan dari dulu ormas itu pasti identik dengan aksi-aksi. Iya, betul, benar kata rekan Gede ya tadi ya. Di masyarakat khususnya, preman ini udah jelek namanya, Iya. Karena preman ini kan dalam artian kayak orang-orang yang ya dianggap ini ya sorry ya, misalnya muka serem atau gimana ya, berbadan besar itu biasanya gitu. Nah, itulah yang membuat masyarakat tuh merasa ketakutan akan adanya premanisme, walaupun dengan berkedok misalnya tadi ormas satu dan juga kayak debt collector ataupun apa itu ya kan. Nah, kira-kira nih menurut rekan Gede, selain pihak kepolisian ada nggak deh di Bali ini yang menjadi pelindung masyarakat selain kepolisian? Ya. Kalau kita di Bali ini ya rekan Zipan ya, itu tuh kan di Bali kan menganut dua sistem berbeda ya. Yang pertama itu sistem pemerintahan dinas biasa seperti normal, kemudian juga ada sistem adat. Oke. Ya, jadi dalam satu desa itu ada dua sistem yang berjalan, sistem adat dan sistem dinas. Nah, di sistem adat sendiri itu terdapat salah satu penjaga tatanan tradisi adat Bali, namanya pecalang. Oke, pecalang ya. Yang biasanya kalau ada apa namanya
acara itu kan ada kamennya itu hitam dan putih itu. Oh iya benar-benar. Nah, saya sempat juga ini kemarin ya, saya juga masih bingung. Biasanya kan kalau pecalang kan apa namanya, bukan pecalang sih, kalau biasa di tempat saya biasanya ya itu namanya hansip ya. Nah cuman kita nggak tahu nih perbedaannya pecalang nih. Pecalang sama hansip ini apa nih bedanya nih? Oh perbedaannya yaitu perbedaannya ya pecalang itu adalah ranahnya dalam menjaga tatanan tradisi adat. Secara adat. Kalau hansip kan ya di setiap desa itu pasti ada kan, itu di seluruh Indonesia pasti ada untuk keamanan sipil, pertahanan sipil kan itu. Nah, kembali lagi ke pecalang sebagai apa namanya istilahnya kalau zaman sekarang tuh masyarakat Bali menyebut adalah polisi adat Bali kan itu. Iya, mantap. Itu sesuai lagu yang viral baru-baru ini lah, banyak di TikTok itu. Nah, jadi peran pecalang di sini tentunya sangat penting ya, terutama di Bali karena jujur saja Pan, di Bali ini adalah masih sangat percaya dengan pecalang. Ya. Peran pecalang itu masih sangat-sangat penting di Bali, terutama dalam hal adanya upacara keagamaan. Ya. Terus ada tradisi-tradisi adat. Yang pertama terjun pengamanan acara tersebut adalah pecalang. Oke. Ya, mungkin tetap harus dibantu dengan pihak kepolisian maupun dari Babin Kamtibmas ataupun Babinsa kan gitu. Nah, jadi kita rasa mungkin wajar ya masyarakat Bali itu kemarin ada beberapa yang berstatement bahwasanya tidak perlu ormas dari luar. Ya, betul. Karena kan yang pertama satu, pecalang sudah mencakup di mana-mana. Setiap desa adat pasti ada pecalang. Yang kedua, ormas di Bali kan sebenarnya sudah ada, sudah cukup kan gitu. Ya, dan itu pun ya sudah sebenarnya dulu sempat di calling down sih ya. Itu zamannya Pak Evolusi waktu 2018-19 itulah. Sempat itu di calling down, jadi ormas semua tiarap di Bali gitu. Nah, jadi waktu itu tuh mungkin pemimpin berbeda, cara kepemimpinan juga berbeda ya. Kami tidak membanding-bandingkan, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Pasti ada satu sisi yang baik, saling melengkapi lah ya. Betul banget. Cuma waktu itu tuh benar-benar ormas tuh tiarap semua. Ya, dan sekarang bangkit lagi, apalagi ada datangnya ormas dari luar yang notabene walaupun ada izinnya, ya wajar masyarakat Bali curiga atau enggak skeptis gitu loh. Kenapa kok dari luar? Untuk apa sih tujuannya? Itu sih kalau Bali. Nah, kalau Zipan sendiri nih menanggapi ormas nih, kita kan bertukar pikiran nih dari dua wilayah yang berbeda nih. Zipan dari Bangka Belitung. Dari Bali kan itu. Nah, kalau di Bangka sendiri ormas-ormas gimana Pak? Jadi untuk ormas sendiri yang misalnya kayak model yang disebutkan yang viral ini di sana nggak ada nih. Oh, nggak ada. Nggak ada, makanya kita di sana aman-aman aja, tanpa ormas pun aman kita. Karena sistemnya kalau di kampung saya nih deh ya. Jadi misal ketahuan misalnya ada kemalingan misal. Nah, itu biasanya bergerak satu kampung nih, bekerja sama dengan kampung lain, itu saling bantu-membantu. Saya kira gini loh, apa namanya di sana kan mayoritas penghasilan di Bangka Belitung itu pertama timah ya. Timah. Yang kemarin sempat viral itu kan. Iya, betul. Dan kemudian yang kedua itu sawit, ada nggak di sana? Ada. Sawit ya. Sawit. Nah, saya kira gini loh, apa namanya ormas itu marak loh di sana, enggak ya? Enggak, malahan di sana nggak ada ormas. Iya. Bagus ya kalau gitu ya. Ini sebagai perbandingan aja sih teman-teman ya. Karena di Bali kan ya, sekarang lagi banyak banget ini. Dan sebenarnya Pan, kita kan bergelut di dunia hukum lah, maksudnya. Betul. Kita tuh sebagai salah satu praktisi dan juga seringlah kita mengamati kejadian-kejadian, kasus-kasus, peristiwa-peristiwa. Nah, menurut Zipan sendiri nih, apakah kehadiran ormas ini melanggar undang-undang atau tidak? Dan juga apa sih yang membuat mereka cenderung melakukan tindak kekerasan itu? Mungkin ya, ini dia. Kalau menurut pendapatku ya, kita belum tahu juga ya, kita belum baca undang-undangnya ya. Kalau untuk itu ya, misalnya kehadiran ormas ini melanggar aturan atau enggak, saya kurang tahu. Tetapi mungkin mengapa ormas ini dibentuk, mungkin ada sesuatu
latar belakang. Yang pertama mungkin tuntutan pekerjaan biasanya deh, ya kan? Banyak misalnya ormas ini dijadikan sebagai contoh penagihan debt collector, tetapi penagihan itu tidak berizin, ya kan? Misalnya kayak outsourcing berarti ya? Iya, jadi main apa namanya langsung aja, tapi tanpa ada surat apa namanya surat izin tanpa surat ada surat kuasa dari yang finance-nya ataupun segala macam itu ya. Nah itu yang beresiko banget deh. Itu bisa jadi masuk dalam ranah hukum kalau misalnya tidak punya izin ya khususnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya walaupun punya izin tetapi caranya tidak benar seperti mengancam ataupun benar. Memaksakan seseorang ya kan gitu sampai bermain fisik, nah itu masuk ke ranah hukum juga. Iya, ya memang sih karena faktanya kan sebenarnya kalau gagal bayar itu kan ranahnya Dewan Prestasi ya, betul. Cuma kadang finance itu bekerja sama dengan ormas atau enggak jasa penagih gitu, langsung tanpa harus melalui proses pengadilan. Nah, sebenarnya kan sepatutnya memang kan diselesaikan apapun secara litigasi kan di pengadilan. Cuma kan para pihak kadang ingin cara yang tercepat kan gitu. Betul banget. Nah itu kembali lagi sih atas kesadaran kita sebagai masyarakat yang taat kepada hukum. Itu jika teman-teman melihat ada aksi-aksi ataupun pihak-pihak yang ada jasa penagih ataupun debt collector yang ada menggunakan nada-nada ancaman, kekerasan dan menyalahi aturan, ya bisa kan kontak kita. Bisa. Nanti kita bantu, baik itu nanti secara pro bono ataupun melalui jasa kantor hukum. Itu sih. Betul banget. Ya Sipan ya. Oke, ini ya. Sekarang kan baru banget nih, bro. Ada lagi nih yang booming, yang berapa? 19 kos itu ya, yang dikosongkan oleh pecalang. Di Padang Sambian kalau nggak salah. Di Padang Sambian ya. Nah. Itu dengan alasan mereka ini udah ditegur 2 kali, tetapi tidak mengindahkan. Nah, menurut pendapat Gede gimana nih kalau masalah ini? Apakah langkah pecalang ini udah benar, atau misalnya memang dari orang yang dikeluarkan ini yang masalah banget gitu? Jadi ini kembali kan tadi ke pengertian pecalang ya, menjaga tatanan masyarakat adat ya. Betul. Jadi saya rasa wajar ya Zipan ya, karena yang pertama tentu mereka sudah ditegur sebelumnya. Betul. Kita nggak mungkin pihak sana tuh nggak bersifat rasis ya kan, nggak bersifat rasis, membedakan suku, ras, agama. Buktinya mereka diterima di sana kan keberadaan mereka. Nah, kenapa bisa dikosongkan? Tentu kan harus ada alasan. Betul. Tentu ada sesuatu yang mau latar belakangi hal tersebut terjadi. Nah, kalau saya lihat di media sosial, Instagram, jadi orang tersebut tuh sering berbuat gaduh di lingkungan kota tersebut dan juga sudah 2 kali diberi peringatan oleh pecalang. Nah, jadi kalaupun memang peringatan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat tersebut yang oknum-oknum pendatang tersebut, ya, jadi wajar. Karena masyarakat adat Bali kan percaya terhadap pecalang dan tugas pecalang memang itu, bro. Iya benar. Jadi secara hukum ya memang tidak ada yang mengatur tentang pecalang, tapi secara awig-awig ya ini adalah hukum lisan atau tidak tertulis dalam adat Bali, ya itu berlaku sah. Itu dipercaya oleh masyarakat Bali. Oke. Nah terus itu kan sudah dikosongkan, bro ya. Terus otomatis kan mereka berpindah tempat lagi. Kalau semisal mereka melakukan ulah yang sama, apa langkah selanjutnya? Apakah dari pihak kepolisian akan turun tangan atau hanya pecalang saja? Nah, terkait pertanyaan itu ya, Ispan ya. Jadi yang saya baca-baca di internet itu memang banyak isu-isu gitu ya. Dan sekarang pun masyarakat Bali sudah skeptis tentang masyarakat pendatang. Yang tanda kutip yang oknum itu kan, karena tetangga saya pun bilang yang punya pemilik kos ya, mereka tuh
ngekosnya satu orang, datangnya bergerombolan kadang-kadang. Nah itu jadi kan masyarakat Bali kan jadinya terganggu dan juga keresahan masyarakat kan timbul dengan adanya ulah-ulah mereka tuh. Kita berusaha loh tidak melihat suku, ras, agama ya kan, tidak membeda-bedakan siapapun, cuma kan ulah-ulah mereka itu loh, yang rata-rata adalah orang dari sana kan gitu. Jadi wajar kalau masyarakat Bali skeptis dan juga takut gitu. Itu rekan-rekan tadi pembahasan mengenai calang, ormas dan isu-isu yang terhangat yang ada di Pulau Bali ya saat ini ya bersama rekan Zipan. Terima kasih Bro Zipan. Terima kasih kembali rekan Gede atas diskusi kita kali ini ya. Siap. Jadi intinya kesimpulannya teman-teman semua, pecalang itu adalah boleh dikatakan garda terdepan dalam menjaga tradisi adat Bali. Itu yang pertama. Betul banget. Kemudian yang kedua terkait dengan keberadaan ormas. Di Bali sudah cukup ada 3 ormas yang tidak bisa saya sebutkan kali ini. Ya, kita sudah sama-sama tahu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, ya kami mohon kepada seluruh masyarakat agar sama-sama menjaga pulau yang kita cintai ini, baik itu dari kalangan teman-teman dari luar pulau ataupun masyarakat penduduk asli Bali. Mari kita jaga keindahan, keasrian, dan ketatanan masyarakat di Pulau Bali. Sekian dari kami podcast kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.